Sudah berapa lama aku tertidur? Aku membuka mataku sambil merasakan dingin yang mematikan. Aku ternyata tidak tertidur selama yang aku kira, karena aku masih bisa mendengar jeritan dari tempat eksekusi. Aku menggigil dan dengan lembut menepuk pipiku yang mati rasa. Luka di mulutku sudah agak pulih, tetapi memarnya masih terasa sakit meski ditekan sedikit saja. Berapa lama aku akan berada di sini? Jika mereka ingin aku tetap hidup, mereka harus menempatkanku di tempat yang lebih baik dari ini. Aku akan mati kedinginan di sini. Seperti diberi aba-aba, aku mendengar seseorang membuka pintu ruang bawah tanah dan menuruni tangga. Sepertinya itu bukan sang kesatria atau Kilian karena langkah kakinya terlalu pelan. Edith! Hah? Lize? Itu Lize yang sedang menggenggam sesuatu di tangannya. Kamu kedinginan ya? Aku bawakan sebotol air hangat untuk menghangatkanmu. Oh, seperti yang diharapkan. Kamu punya hati seorang pemeran utama wanita. Aku mendorong tubuhku yang kaku hingga berdiri dan melangkah mendekati jeruji besi. Terima kasih, Lize. Kupikir aku akan mati kedinginan. Senyum Lize sedikit mengeras. Jika kau tidak ingin mati begitu saja, mengapa kau tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Kilian untuk menyelamatkanmu sebelumnya? Apa? Kau bisa saja mati beberapa saat yang lalu, dan aku sudah menyuruhmu untuk meminta Kilian menyelamatkanmu. Tapi kau bahkan tidak berpura-pura mendengarkannya. Entah mengapa, nada bicara Lize terdengar sedikit berbeda dari karakter aslinya. Lagi pula, aku tidak dapat mengerti mengapa aku dikritik seperti ini pada saat aku sedang putus asa dan bahkan kehilangan keinginan untuk hidup. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku, tapi sebelumnya aku benar-benar berpikir tidak ada gunanya untuk hidup. Aku merasa mereka tidak akan percaya padaku apapun yang kukatakan. Kau juga mengira aku membantu Shen, bukan? Lize mengatupkan rahangnya, tidak mengatakan apapun. Sekarang semua baik-baik saja. Aku harap dia cepat-cepat menyerahkan botol air panas itu kepadaku terlebih dahulu. Aku agak malu untuk memintanya. Aku mendesah dalam-dalam. Aku sangat lelah. Lelah bersikeras pada ketidakbersalahanku. Lelah dicap pembohong. Dan sekarang kamu ingin hidup lagi. Aku tidak yakin apakah dia marah karena aku ingin mati atau karena aku ingin hidup. Ada yang tidak beres, tetapi aku tetap membalas. Aku butuh botol air panas itu. Karena Kilian percaya padaku. Kilian ya, Kilian adalah masalahnya. Selalu begitu. Lize, itu sungguh aneh. Itu sama sekali tidak seperti Lize. Sampai-sampai membuatku merinding. Lalu kenapa? Kamu akan dicap pembohong dan dicurigai sebagai penjahat lagi. Lize, jadi pikirkan saja tentang kematian. Kamu harus mati di sini hari ini. Apa sih artinya ini? Mengapa Lize mengatakan hal-hal aneh seperti itu? Mengapa dia tiba-tiba mengeluarkan belati dari sakunya? Lize, kenapa? Kenapa kamu seperti ini? Aku mundur dari jeruji ketika Lize menyayat lengannya dengan belati dan berteriak. Ah! Dia melemparkan belati yang dipegangnya ke dalam selku. Mengapa kamu malah memberiku itu saat aku meminta botol air panas? Aku hanya menatap pemandangan itu dengan rasa tidak percaya, karena situasi ini sama sekali tidak terasa nyata. Apakah aku masih tidur? Apakah ini mimpi? Itulah spekulasi yang lebih masuk akal. Jika Liza Sinclair yang baik dan polos mencoba menjebakku dengan begitu berani, dunia I Refuse Your Obsession akan terbalik. Namun bertentangan dengan harapanku yang sia-sia, dia tidak ragu sejenak pun dan mulai berperan sebagai korban. Sadarlah Edith, kenapa kamu melakukan ini? Tidak, apa yang kamu... Saat aku tergagap dan tidak tahu harus berkata apa, Cliff, Kilian, dan beberapa kesatria menyerbu masuk seolah-olah mereka telah menunggu. Apa yang terjadi? Lize? Cliff adalah orang pertama yang datang, dengan cepat memeluknya seperti pemeran utama pria sejati. Lalu dari balik lengan bajunya yang robek, dia melihat lengan bawahnya berdarah. Untuk sesaat, kupikir aku melihat percikan api keluar dari mata Cliff. Edith tiba-tiba menusukku. Aku hanya mencoba memberinya botol air panas.
Dengan air mata mengalir di matanya, Lizzie tampak sangat terluka. Aku hampir terpesona oleh kemampuan aktingnya yang luar biasa. Aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Aku tergagap, mengatakan hal yang sangat stereotip. Pada saat itu, Kilian yang melihat dari jauh, merampas kunci dari kesatria itu, membuka kunci pintu selku dan masuk ke dalam. Aku sangat merindukan Kilian, dan aku takut dia akan kecewa padaku, bahwa kebaikan kecil yang dimilikinya padaku akan menghilang. Jika aku tahu ini akan terjadi, lebih baik aku mati saja tadi. Begitu masuk ke dalam sel, Kilian mengambil belati yang tergeletak di lantai tanpa repot-repot melihat ke arahku. Dia memeriksanya bolak-balik, meminta para kesatria yang menjaga ruang bawah tanah menyentuhnya sekali, lalu menyerahkannya kepada Cliff. Cliff mengambil belati itu, menatapku, dan menggertakkan giginya. Aku yakin dia ingin menusukku dengan itu sekarang. Saat aku menatapnya kosong, mulutku setengah terbuka. Kilian menyerbu ke arahku dan meraih tanganku. Kilian, kamu kedinginan. Tentu saja, apa kau tidak menyadarinya saat kau datang ke sini tadi? Bukan hanya tanganku, tapi seluruh tubuhku rasanya membeku. Meski aku punya pikiran begitu, aku hanya mengangkat bahu. Apalagi yang dapat aku lakukan? Bagaimana dengan belati itu, saudaraku? Bukankah itu terlalu hangat? Apa? Belati yang kamu pegang? Bukankah bilah dan gagangnya hangat? Lebih dari suhu tubuh manusia. Kalau dipikir-pikir, tangan Edith sedingin es. Jika tangan yang baru saja memegang belati itu sedingin ini, bagaimana mungkin belati itu bisa sehangat itu? Dan sebelum Cliff bisa membalas, tangan Kilian telah menyelinap ke dalam mantelku. Kilian, apa yang kamu lakukan? Aku menjerit kaget, tetapi suaraku terlalu lemah untuk dikeluarkan. Lagi pula, pakaian yang dikenakan Edith sama sekali tidak membuatnya hangat. Jadi tubuhnya terlalu dingin. Itu bukan belati yang akan dimiliki seseorang dengan kondisi tubuh seperti ini. Itu sudah pasti. Tatapan Kilian beralih ke Lizzie. Tetapi, jika itu milik seseorang yang sedang memegang botol air panas, tidak heran belati itu begitu hangat. Tidakkah kau berpikir begitu? Kilian! Kali ini Lizzie meneriakkan nama Kilian seperti teriakan. Namun tidak ada seorang pun di ruangan itu yang menanggapi teriakannya. Bahkan Cliff pun membeku karena terkejut. Edith, ceritakan padaku, apa yang terjadi? Kilian memberiku kesempatan untuk membela diri. Napasku tercekat di tenggorokan karena emosi. Tetapi aku menarik napas dalam-dalam dan mengatakan yang sebenarnya. Lizzie bilang dia kesini untuk memberiku botol air panas. Dan dia bertanya padaku mengapa aku ingin mati sebelumnya. Dan kemudian dia tiba-tiba bilang aku harus mati di sini. Dan dia mengambil belati itu dari sakunya dan menyayat lengannya sendiri dan melemparkannya ke jeruji besi. Dan kemudian dia berteriak. Dan kau dan Cliff datang tepat setelahnya. Kau berbohong, teriak Lizzie lagi. Lalu Kilian menatap Lizzie dengan tatapan sinis. Lalu kenapa kau tidak menjelaskan apa yang terjadi, Lizzie? Aku datang untuk memberikan Edith sebotol air panas, dan dia mengeluarkan belatinya dan menusukku dengan itu. Lalu mengapa belati itu begitu hangat? Kau bisa tahu saat kau menyentuhnya. Belati itu terlalu hangat. Itu karena... Dan ada satu kesalahan penting lagi, Lizzie. Kilian telah sepenuhnya menyimpulkan bahwa Lizzie adalah pelakunya. Aku merasa sedikit terkejut. Tapi cara Kilian menyerahkan belati pada Cliff membuatku sadar bahwa dia menyadari itu adalah Lizzie saat dia datang ke sini. Lihat ini Lizzie, kalau aku tidak akan bisa memotong lenganmu sedalam itu. Kilian mengeluarkan lengannya melalui jeruji dan mengayunkannya. Dan Cliff serta para kesatria yang berdiri di sampingnya memiliki momen. Aha, ketika menyadari. Sel tersebut memiliki beberapa baris batang yang sangat berdekatan satu sama lain. Lenganku yang terbungkus mantel musim dingin dan kardigan wol musim dingin nyaris tak bisa melewati jeruji besi. Akan sulit bagiku untuk mengulurkan tangan yang memegang belati itu. Tetapi sekalipun aku berhasil melakukannya, celah di antara jeruji itu begitu sempit. Sehingga aku hanya bisa menggunakan kekuatan pergelangan tanganku saja untuk menggerakkan belati itu.
Memotong beberapa lapis pakaian musim dingin dan menggores kulitnya dengan kekuatan seperti itu tidak masuk akal. Dia pasti telah melakukan kesalahan fatal dengan menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk menyayat lengannya. Lukanya sangat dalam dan darahnya tidak berhenti. Aku kagum dengan kemampuan kalian untuk melihat kebenaran yang tidak kulihat. Terkejut, Lizzie hanya bisa ternganga, dan Cliff tampak bingung. Lalu kalian bertanya lagi dengan wajah dingin. Lizzie, kenapa kau mencoba menjebak Edith? Namun Lizzie menangis terseduh-seduh dan bersikeras. Mengapa kamu tidak percaya pada aku? Padahal jelas-jelas Edith mencoba membunuhku. Jika kamu merasa dirugikan, cobalah jelaskan apa yang terjadi dengan cara yang masuk akal, Lizzie. Setidaknya, setiap kali terjadi sesuatu di rumah besar, Edith mencoba membuktikan bahwa dia tidak melakukannya. Mengapa kamu tidak bisa melakukan hal yang sama? Suara itu, suara berdebar, sepertinya berasal dari dadaku, bukan dada Lizzie. Kau mengingat semua itu, Kilian? Aku begitu gembira dan bersyukur hingga membuat tubuhku gemetar. Tetapi Kilian mendorong Lizzie dengan ganas, seolah-olah dia lebih marah daripada aku. Edith telah menanggung ketidakadilan seperti ini selama ini, sementara kami semua, Ludwig yang bodoh, termasuk aku, telah melindungimu seperti kaca yang bisa pecah kapan saja. Edith telah menanggungnya tanpa memberitahu kami bahwa dia kesakitan. Kilian, Lizzie takut, jadi kamu harus tenang. Sama juga denganmu, saudaraku. Anak panah Kilian dengan cepat mengarah ke Cliff. Kau menuduh Edith bekerja sama dengan Shane tanpa memeriksa Villa Wellesley. Jika Edith tidak bisa melepaskan diri dari tali dan melarikan diri, dia bisa mati kedinginan di sana atau kehilangan fungsi anggota tubuhnya. Itu salahku. Apa yang begitu mendesak sehingga kamu tidak mau repot-repot mencarinya di ruang bawah tanah? Itu karena Lizzie, kan? Cliff tidak menjawab, bahkan saat Kilian menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Karena itu mungkin benar. Kau tahu, saudaraku, kau agak bodoh juga menyangkut Lizzie. Aku tidak keberatan dengan hal-hal lain, tetapi ketika harga kebodohanmu adalah kematian wanitaku, kau seharusnya bersiap untuk melawanku. Atau kau pikir aku terlalu mudah? Kilian mengepalkan tangannya begitu keras hingga buku-buku jarinya memutih dan gemetar. Setiap kata Kilian, semuanya mengirimkan perasaan hangat ke dalam diriku. Tetapi aku tahu aku harus menghentikannya. Saat musim dingin semakin dingin, kamu perlu berhati-hati dengan tekanan darahmu. Kilian, sudah cukup. Aku dengan hati-hati memegang tangannya, dan matanya yang berkaca-kaca bertemu dengan mataku. Matanya kelabu bagaikan langit musim dingin yang berawan, menyimpan berbagai emosi, dan aku menyadari dialah yang merasa paling bersalah dari semuanya. Edith, apa yang bisa kulakukan untukmu? Jangan hentikan aku, mintalah aku membantumu, kumohon. Itu baik sekali, tetapi aku sudah mendapatkan semua yang aku inginkan dari situasi ini. Aku dibebaskan dari kesalahan atas sesuatu yang tidak aku lakukan, dan itu juga karena Kilian, yang kutakutkan telah mengalihkan pikirannya dariku. Para kesatria juga menjadi saksi semua ini, jadi baik Lizzie maupun Cliff tidak akan bisa memutarbalikkan kasus tersebut. Dan aku tahu siapa penulis yang selama ini telah membuatku menjadi penjahat. Agak lucu juga bahwa dia ternyata tokoh utama. Aku menghargai kata-kata baikmu. Kalau begitu, izinkan aku meminta bantuanmu. Iya, aku akan mendengarnya. Bisakah kau mengambil botol air panas yang dibawakan Lizzie untukku? Aku sangat kedinginan. Mungkin karena saking terharunya aku, sampai mataku berkaca-kaca. Sekarang hidungku meler. Kilian tampaknya akhirnya menyadari kondisiku. Lepaskan mantelmu. Seberapapun kau berusaha menyamar, dari mana kau mendapatkan benda seperti ini? Kilian menyuruhku melepas mantelku, lalu melepas mantel bulunya sendiri. Dia membagikannya padaku dan meraih lengan bawahku untuk menenangkanku saat aku tersandung. Aduh, aku menjerit tanpa sadar. Disitulah Sophia mencambukku, dan itu bagian yang paling menyakitkan. Aku terengah-engah kesakitan yang membuatku berkeringat dingin, dan aku tahu warna kulit Kilian lebih buruk dariku. Panggil dokter sekarang, cepat! Mendengar teriakannya, pria yang tampak sebagai kesatria termuda di antara para kesatria yang berdiri di kejauhan bergegas keluar. Dia menoleh melihat Lizzie, wajahnya dipenuhi air mata, menatap Kilian dengan tak percaya. Tentu, dia menyayat lengannya sendiri,
Tetapi Kilian sudah melihat lengannya berdarah. Lizzie, kamu harus pergi ke dokter. Cliff melingkarkan lengannya di bahu Lizzie dan berbicara menenangkan. Tetapi ekspresi sedih Lizzie tidak membaik. Tiba-tiba pandanganku berubah dan aku merasa pusing. Syukurlah Kilian memelukku. Seberapa parah lukamu? Hanya itu saja yang dapat kudengar. Tidak dapat kukatakan apakah dia mengeluh atau khawatir. Karena seluruh tubuhku terasa seperti jatuh ke lantai. Lalu aku pingsan lagi. Namun tidak seperti sebelumnya, aku merasakan kelegaan. Aku tahu Kilian akan melindungiku saat aku pingsan. Aku menenangkan diriku dan tertidur lelap.